Halo, selamat pagi adik-adik yang saya banggakan. Apa kabarnya? Senang berjumpa kembali bersama channel Herbert Cibi Manalu dan Kimia Ale Channel. Harapan saya adik-adik pada saat ini tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran kimia dan semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita pada hari saat ini masih pada masa pandemi COVID-19. Oke, baik adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap ini adalah merupakan salah satu sifat koligatif larutan yang kalian pelajari di kelas 12. Silakan bagikan video saya ini supaya teman-teman kamu juga mendapatkan pembelajaran kimia dari saya melalui konten-konten yang menarik yang saya miliki. Dan jangan lupa dukung channel saya ini supaya semakin berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, dan agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya, silakan aktifkan lonceng yang ada di pojok kanan bawah channel saya ini. Oke, baik, jadi seperti itu ya adik sekalian ya. Nah, jadi materi penurunan tekanan uap ini adalah merupakan materi yang sangat penting karena selalu langganan di dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan juga pada seleksi Olimpiade Sains Nasional. Jadi saya harap adik-adik semua jangan ada satupun yang skip video ini supaya kamu bisa mengerti bagaimana konsep penurunan tekanan uap ini dari awal sampai akhir materi ini saya jelaskan. Oke ya, adik sekalian ya. Baik, check it out, langsung saja kita lihat penjelasan berikut. Baik, tahukah adik-adik sekalian apa yang dimaksud dengan penguapan? Nah, untuk menjelaskan pengertian daripada penguapan ini, mari kita lihat ilustrasi yang ada di video berikut. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya adik-adik sekalian. Nah, di dalam mangkok ini diisi air ya. Kemudian kita lihat di sini ada pakaian yang dijemur di ruangan terbuka. Apa yang akan terjadi ketika air yang bersih yang dimasukkan di dalam mangkok itu dan kain yang dijemur di luar? Nah, kita akan bisa perhatikan bahwasanya ketika air yang dimasukkan di dalam mangkok ditempatkan di dalam ruangan terbuka, itu lambat laun dia akan menguap ataupun habis. Begitu juga dengan kain yang dijemur di ruangan terbuka ya. Dia akan bagaimana? Kering. Nah, jadi kedua peristiwa inilah yang kita sebut namanya penguapan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan penguapan itu adalah merupakan apa? Perubahan ya, perubahan fisis ya. Perubahan zat cair menjadi uap ataupun gas. Nah, sekarang yang menjadi pemikiran kita ya, yang perlu kita pikirkan di sini adalah jika ke dalam air itu kita masukkan suatu zat terlarut, misalnya gula, maka bagaimanakah proses penguapan yang terjadi pada air tersebut? Lebih jelasnya, mari kita lihat video itu. Ya, jadi di sini ada dua video yang sudah saya siapkan ya. Jadi pada video yang pertama ini, air yang dimasukkan ke dalam panci kemudian dipanaskan. Kemudian pada video yang kedua itu air yang ada di dalam panci itu ditaburi gula nanti ya. Nah, kemudian dipanaskan. Nah, silakan adik-adik lihat ya bagaimana perubahan yang terjadi ya pada kedua video tersebut. Oke, mari kita lihat. Ya, jadi ketika air itu dipanaskan, kita bisa lihat, wow, ajaib banget ya adik sekalian. Ternyata tutup panci itu bisa bergerak-gerak. Wow, seolah-olah ada horornya ya, ada mistisnya kesannya ya kan. Bagaimana dengan video kedua? Ketika kita masukkan 1 sendok gula ke dalam air yang ada di panci tersebut, kemudian kita tutup. Nah, dipanaskan. Kita lihat, wow, ternyata penutup pancinya tidak bergerak-gerak sama sekali ya. Wow, kok bisa begitu ya? Nah, ya, mengapa pada video kedua
penutup panci itu nggak bergerak-gerak saat air gula dipanaskan. Nah, apa sih yang mempengaruhinya? Oke, baik. Mari kita lihat penjelasan berikut ya, sekalian ya. Ya, jadi inilah dia gambarnya ya. Nah, gambar simes daripada air yang dipanaskan tadi dengan air gula yang dipanaskan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalian bisa amati baik-baik ya, cermati gambarnya. Ketika air dipanaskan, itu bagaimana? Iya, molekul airnya itu akan menguap, ya, menguap bergerak ke atas di atas permukaan zat cairnya. Nah, begitu juga yang ini. Nah, hanya saja kalau kita lihat di sini ada perbedaan di antara kedua media tersebut, di mana pada media yang pertama jumlah molekul air yang menguapnya lebih banyak dibandingkan dengan media yang kedua, jumlah molekul air yang menguapnya lebih sedikit. Apa yang menyebabkannya? Kenapa jumlah molekul air yang terdapat pada media pertama itu lebih banyak dibandingkan dengan yang kedua? Ya, alasannya sangat simpel sekali ya sekalian. Hal itu dikarenakan pada media yang kedua ini kan airnya kan sudah bercampur dengan zat terlarut. Nah, sebagai contohnya adalah seperti gula tadi. Jadi partikel-partikel gula inilah yang menghalangi pergerakan apa? Pergerakan air tersebut agar dia tidak bisa bergerak keluar. Maka mengakibatkan jumlah molekul air yang menguap pada larutan itu lebih sedikit dibandingkan dengan apa? Jumlah molekul air yang menguap pada media yang pertama. Banyak sedikitnya uap air yang bergerak di atas permukaan zat cair itu dipengaruhi oleh tekanan ya. Ya, di mana besarnya tekanan uap yang dihasilkan pada media pertama itu dalam hal ini hanya berlarut saja, air saja ya, tanpa apa-apa, itu dinyatakan dengan fenol. Sementara tekanan uap air yang ada pada larutan itu bagaimana? Iya, itu dinyatakan dengan P. Karena jumlah molekul air yang menguap pada media 1 lebih besar dibandingkan dengan media 2, maka sudah dapat kita katakan tekanan uap air ya, tekanan uap air murni itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap dalam larutannya. Oke. Nah, jadi karena adanya perbedaan antara tekanan uap air murni dengan tekanan uap larutannya, maka perbedaan inilah yang kita sebut namanya penurunan tekanan uap, itu delta P, ya kan? Oke, delta P, di mana besarnya penurunan tekanan uap ataupun delta P dapat kita hitung dengan cara mengurangkan harga penol dengan P-nya. Jadi penol kurang T. Nah, besarnya nilai P itu sama dengan berapa? Besarnya nilai P itu bergantung terhadap fraksi mol zat pelarutnya ya, fraksi mol zat pelarutnya ya, dan juga tekanan uap pelarut murni. Ini adalah merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Raoult dan dinyatakanlah ke dalam satu persamaan matematis, di mana P sama dengan XP kali P penol. Nah, apabila nilai P yang sebesar XP kali penol ini kita masukkan ke dalam persamaan delta P, maka nanti kita akan peroleh persamaannya menjadi penol kurang XP kali P penol. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita masukkan kemari sehingga jadi seperti inilah dia. Ya. Selanjutnya ini kita bisa sederhanakan persamaan matematisnya. Nah, ini kan sama dengan apa? Penol kali 1 kurang XP. Dan ingat tadi sekalian, pada materi fraksi mol kan ada saya jelaskan ya, bahwasanya total fraksi mol zat larut ditambah dengan larut itu sama dengan 1. Dan nah, jadi 1 kurang XP ini adalah apa? Iya, 1 kurang XP itu adalah merupakan X terlarutnya ya, XT atau delta P sama dengan penol kali XT, seperti itu.
Nah, apa delta P, apa P0, apa itu P, apa XP, apa XT. Di sini sudah saya siapkan ya keterangannya masing-masing supaya adik-adik tidak bingung ya. Nah, jadi P itu adalah merupakan apa? Tekanan uap jenuh larutannya yang dinyatakan dengan atm ya. Ataupun bisa juga dengan milimeter Hg. Kemudian P0 itu apa? Tekanan uap jenuh larut ya. Yang dinyatakan dengan satuan atm ataupun milimeter Hg ya. Kemudian delta P adalah penurunan tekanan uap. Kemudian XP itu adalah apa? XP itu adalah merupakan fraksi mol pelarut. Dan XT itu adalah apa? XT itu adalah fraksi mol terlarutnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dah? Ya, contoh soal yang pertama. Sebanyak 6 gram urea CuNH2 2 kali dilarutkan dalam 500 gram air. Hitunglah penurunan tekanan uap larutan urea jika tekanan uap pelarut murni adalah 31,82 mm Hg. Di mana air C sama dengan 12, O 16, N sama dengan 14, dan H sama dengan 1. Oke, baik. Jadi sebelum kita selesaikan ya persoalan ini, soal ini ya, kita ingat kembali ya kan bahwasanya jumlah partikel sifat koligatif larutan itu kan dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut ya kan. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarutnya, maka sifat koligatif larutannya akan sangat berpengaruh besar sekali. Maka dengan demikian ada sekalian, besarnya jumlah partikel zat terlarut itu dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan faktor Van Hoff atau disimbolkan dengan I ya, dimana I itu adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Jadi I itu sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa, dengan N adalah jumlah ion dan alfa adalah merupakan apa? Derajat ionisasi. Oke, baik. Adik-adik masih ingat materi larutan elektrolit dan non elektrolit di kelas 10? Masih ingat ya tentunya ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari daya hantar listriknya, larutan itu kan dibedakan atas 2 ya, ada non elektrolit dan ada elektrolit kuat. Di mana pada larutan non elektrolit itu kan dia larutannya sama sekali nggak bisa menghasilkan ion-ion ya, tidak bisa menghasilkan partikel ion bermuatan positif ataupun negatif. Maka dengan demikian harga alfanya itu sama dengan 0. Nah, apabila nilai alfa non elektrolit yang bernilai 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan faktor Van Hoff, maka kita akan dapat ketahui nilai I-nya sama dengan 1 atau jumlah partikelnya sama dengan 1. Bagaimana dengan elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu adalah merupakan elektrolit yang memiliki kemampuan apa? Menghasilkan ion-ion secara sempurna. Maka dengan demikian nilai alfanya diketahui sama dengan 1. Nah, jika harga alfa ini kita masukkan ke dalam persamaan faktor Van Hoff, maka nanti kita akan peroleh bahwasanya besaran jumlah partikel faktor Van Hoff yang dimiliki elektrolit kuat itu sama dengan N-nya atau sebesar jumlah ion yang dimiliki oleh elektrolit itu sendiri. Oke, baik. Nah, sekarang kita selesaikanlah soal ini ya. Baik. Nah, apa yang diketahui? Urea ada 6 gram, air ada 500 gram. Oleh karena dalam penurunan tekanan uap dan penentuan besarnya tekanan uap larutan dipengaruhi oleh fraksi mol sebagai konsentrasi larutannya, maka agar bisa kita tentukan itu komponen penyusun daripada urea dan air yang ada dalam larutan ini, kita ubah dulu ke dalam apa? Ke dalam satuan mol. Jadi ini kita bagilah massa zat terlarut dan pelarutnya itu dengan apa? Dengan MR yang dimiliki oleh masing-masing zat ya. Jadi urea itu 6 dibagi dengan 60 ya. 6 dibagi dengan 60
sama dengan 0,1 mol. Kemudian air itu kan ada 500 gram, kita nyatakan ke dalam mol, maka kita bagilah dia dengan 18 ya, diperoleh 27,78 mol. Nah, berapakah delta P? Nah, tadi sudah kita lihat bersama-sama ya, bahwasanya untuk menentukan delta P itu jika tekanan uap larutannya tidak ditentukan atau tidak diketahui, yang diketahui hanyalah komponen penyusun zat-zat yang ada dalam larutan dan tekanan uap pelarut murninya, maka nilai delta P dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan ini, yaitu P0 dikali dengan XT ya, P0 dikali dengan XT. Sudah, di mana dalam soal ini kan tidak diketahui berapa fraksi mol terlarutnya ya. Nah, yang diketahui hanyalah komponen penyusunnya yang dinyatakan dengan mol ya. Ini untuk kita rubah ya. Jadi ini kita harus ubah lagi persamaannya ya. Masih ingat kita ya, bahwasanya fraksi mol itu kan perbandingan jumlah mol suatu zat terhadap apa? Jumlah mol campurannya. Dan karena ini kita akan mau menentukan berapa mol fraksi mol zat terlarutnya, maka ini kita tulis menjadi delta P sama dengan P0 dikali dengan NT kali I dibagi dengan NT kali I tambah NP ya. Jadi jumlah partikel zatnya itu kita kali dengan jumlah mol zat terlarutnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan berapa P0-nya? Itu diketahui 31,82 mm Hg. NT-nya berapa? Ini tadi, yaitu urea. Jadi di sini kalian harus bisa bedakan ya, mana zat terlarut, mana pelarutnya, supaya dalam perhitungannya nanti tidak salah ya memasukkan data. Oke. Jadi itu dia. Jadi 0,1 dikali dia dengan 1. Kenapa I-nya 1? Karena urea itu adalah merupakan non elektrolit. Di sini sudah saya jelaskan ya. Pada larutan non elektrolit, nilai I ataupun faktor Panovnya sama dengan 1. Dan terus dibagi dia dengan apa? NT kali I, 0,1 kali 1 tambah 27,78 mol. Seperti itu, ya kan? Oke. Baik, jadi dengan demikian delta P-nya sama dengan berapa? Ya, delta P-nya sama dengan 0,114 mm Hg ya. Jadi seperti itu dia di sekalian untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini ya. Oke, baik, kita lanjut lagi soal nomor 2 ya. Sebanyak 18,5 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam 500 gram air. Hitunglah penurunan tekanan uap larutan urea jika penurunan tekanan uap pelarut murni adalah 31,82 mm Hg. Oke, maaf ya. Ini harusnya bukan urea ya, tapi ini adalah CaOH 2 kali. Oke, saya perbaiki sekarang saja supaya jangan nanti terjadi kesalahan. Oke, dulu ya sebentar ya. Ini ada kesalahan penyuntikan. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjutkan kembali. Sudah? Kita selesaikan ya sekalian ya. Ya, jadi apa yang diketahui? CaOH 2 kalinya ada sebanyak 18,5 gram. Kemudian airnya ada 500 gram. Jadi ini kedua komponennya kita ubah dulu ke dalam mol. Karena untuk menentukan penurunan tekanan uap ataupun tekanan uap larutan itu dipengaruhi oleh fraksi mol. Maka ini harus kita nyatakan dengan mol terlebih dahulu. Jadi kita bagilah dia dengan apa? Kita bagilah dengan MR-nya. Maka CaOH 2 kalinya itu sama dengan 0,25 mol. Kemudian air itu ada sebanyak berapa? 500 bagi 18 sama dengan 27,78 mol. Maka delta P-nya dapat kita tentukan. Ya kan? Kita hitung. Jadi kita pastikan dulu ya bagaimanakah larutan yang terdapat di dalam soal ini ya. Ternyata di sini CaOH 2 kali ini adalah merupakan apa? Elektrolit kuat, ya kan? Jadi kita harus ionisasikan terlebih dahulu supaya bisa kita tentukan nanti apanya?
berapa nilai N-nya atau jumlah ionnya. Jadi COH 2 kali diionisasi menjadi apa? Ca2 plus tambah 2OH min. Nah, jadi di sini jumlah ion Ca2 plusnya ada sebanyak 1 ya, jumlah ionnya ya. Kemudian jumlah ion OH minnya ada sebanyak 2. Sehingga dengan demikian nilai N-nya atau jumlah ion yang dihasilkan pada larutan COH 2 kali itu adalah sama dengan 3, seperti itu ya. Nah, karena sudah kita dapat nilai ini sama dengan 3, maka dapat kita simpulkan karena ini adalah elektrod kuat ya, harga faktor Van Hoff-nya sama dengan N-nya, yaitu sebesar 3. Oke, selanjutnya kita tentukanlah delta P-nya ya. Ingat, delta P itu kan sama dengan P0 kali XT ya kan, dimana XT itu adalah perbandingan mol terlarut terhadap mol campurannya. Maka ditulis menjadi seperti berikut: delta P sama dengan apa? P0 dikali dengan NT kali I dibagi dia dengan NT kali I tambah NP itu ya. Nah, kita masukkan datanya. P0-nya berapa? 31,82 mm Hg. NT-nya berapa? Inilah dia tadi, 0,25 mol kali I. I-nya sama dengan N karena ini adalah elektrolid kuat. Jadi kali 3 dibagi dia dengan apa? NT kali I, 0,25 kali 3 tambah 27,78 sehingga diperolehlah delta P-nya sama dengan 0,836 mm Hg. Oke, jadi seperti itu dia adik sekalian ya. Nah, di dalam menentukan besarnya penurunan tekanan uap larutan ataupun tekanan uap jenuh larutannya. Jadi itu bergantung terhadap apa? Dipengaruhi oleh besarnya fraksi mol zat terlarut ataupun fraksi mol pelarut yang ada di dalam larutan tersebut. Ya, jadi saya harap kalian bisa memahami ya konsep daripada materi penurunan tekanan uap ini. Ya, saran saya silakan cari soal-soal yang berkaitan dengan materi ini supaya kamu semakin paham dan semakin mudah menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan penurunan tekanan uap. Oke, baik. Jadi saya rasa sekian dulu ya. Terima kasih banyak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai habis, sampai akhirnya ya, sampai berakhirnya video ini. Semoga bermanfaat dan ingat, tetap semangat belajar ya adik-adikku. Tunjukkan prestasi, jauhkan yang namanya berpacaran karena itu adalah perbuatan dosa sebab kamu itu belum dihalalkan. Ingat pesan saya ya, motivasi saya kepada kalian. Apa itu? Jangan pernah beri tanda titik jika masih ada tanda koma. Sampai jumpa kembali di video-video saya lainnya. Bye-bye.